String. Come on, son. Rocket. Oh, wait, It's a you know what that rocket. is? Is that a or, cucumber? um, Oh, it's a penis! I don't know. A penis! It's a big dick. It's a skateboard. It's a skateboard. Skateboard, great. Clear, but you see how it was up? There's, you see how it looks like it's a... Kembali lagi di channel terkece, terkeren, tersuper, tersolid ala jempol. Kembali lagi bersama saya Akbar di sini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film We Are The Millers yang dirilis pada tahun 2013. Sebelum masuk ke pembahasan alur cerita filmnya, saya mau mengingatkan bahwa di dalam film ini terdapat banyak sekali candaan tentang seksualitas, dan seksualitas. Jadi, apabila kalian tidak terlalu menyukai film-film yang mengandung unsur-unsur seperti itu, kalian bisa melewatkan film ini dari daftar tontonan kalian dan menghentikan videonya. Oke, langsung saja. Ini dia alur cerita dari film We Are The Millers. All around you. David adalah seorang pria parubaya yang belum menikah. Sehari-hari, ia bekerja sebagai seorang penjual narkoboy kelas bawah. Dagangan David sendiri cukup laris dan memiliki banyak pelanggan. Dimulai dari ibu rumah tangga biadab, koki, hingga seorang pengusaha. Lalu ini adalah Rose, seorang penari telanjang di sebuah klub malam. Rose merupakan seorang penari veteran dan dihormati oleh rekan-rekan sesama karyawannya di tempat kerja. David dan Rose tinggal di sebuah apartemen yang sama. Mereka berdua bertetangga dan ruangannya bersebelahan. Kemudian terdapat satu lagi penghuni apartemen itu yang nantinya akan menemani pertualangan mereka. Pria ini adalah Kenny, seorang remaja polos nan culun yang berusia 18 tahun. Muka abang ini ngingetin aku sama anak muda game bully kalau kalian dulu pernah main di PS2. Apa perasaan aku aja apa kayak mana? Entahlah. Oke, lanjut. Tepat di seberang apartemen, Kenny melihat seorang gadis yang sedang diganggu oleh beberapa preman. Kenny yang melihat hal tersebut datang untuk menolong gadis itu. Gadis itu bernama Casey yang nantinya juga akan menemani perjalanan mereka. David juga tidak tinggal diam dan mencoba membantu Kenny. David meminta Kenny untuk kabur dari tempat itu. Run, Kenny! Hey, sorry, I dropped my phone. Don't. Namun sayang, David malah tertangkap. Para preman yang mengetahui bahwa David adalah seorang pengedar narkoba, langsung merampas semua narkoba serta uang hasil penjualannya. Karena hal ini, David pun stres layaknya seorang anak kos yang sedang menghadapi akhir bulan. Setelah selesai ngopi di warkop Wak Uco, tiba-tiba David ditangkap oleh dua orang pria. Ternyata, dua orang pria itu adalah anak buah dari Brad, bos David. David sendiri adalah seorang gembong narkoba kaya raya yang mungkin harta kekayaannya melebihi Raffi Ahmad. Saking kayanya Brad, bahkan ia punya ikan paus orca sebagai hewan peliharaan di dalam rumahnya. Brad menanyakan di mana uang miliknya. Seperti yang kita tahu, semua uang hasil penjualan narkoba itu telah dirampas. Di sini, Brad meminta David untuk menjadi kurir narkobanya. Tugas David hanya pergi ke sebuah tempat di Meksiko, melewati perbatasan, dan mengatakan kepada orang di tempat itu bahwa ia sedang mengambil barang milik Pablo Schorn, yang merupakan nama lain dari Brad, lalu mengantarkannya kembali. Kemudian, Brad akan menganggap semua hutang David lunas. Tak hanya itu, Brad juga akan membayar David dengan uang yang sangat banyak sebagai imbalannya. Keesokan harinya, saat David sedang duduk dan mengobrol dengan Kenny, ia melihat sebuah keluarga yang menaiki mobil van dan sedang menanyakan alamat. Melihat keluarga itu, David pun terinspirasi untuk melakukan penyamaran demi melancarkan misinya menjadi kurir narkoba. Kemudian, David menjumpai Rose dan memintanya untuk berpura-pura menjadi istrinya demi melakukan penyeludupan narkoba ke Meksiko dengan upah $10.000.
Namun, Rose menolaknya. David pun juga menjumpai Casey, seorang gadis yang mereka selamatkan sebelumnya. Casey bersedia membantu David, dengan syarat David harus membayarnya $1.000. Licik juga David bangke ini, dia dapat $500.000. Rose sama Casey cuma dikasih $10.000 sama $1.000. Walah. Setelah itu, David meminta Kenny dan Casey untuk merubah penampilan mereka agar penyamarannya terlihat meyakinkan. Okay, what are we doing today? Yeah, I say my jag-off boss expects me to kiss his balls all day just so I can afford to keep my ungrades until the day I get up the courage to put a shotgun in my... Right here. Yeah, that's it. Lalu, inilah keluarga The Millers. Like what? Like, I want you to start having sex with the customers for money. Opened up across the street. You mean the Apple Store? Yeah, and they're killing us. I am out of here. I quit. Tak diduga, karena faktor ekonomi, Rose juga memutuskan untuk ikut dan berpura-pura menjadi istri David. Rose meminta David untuk menaikkan bayarannya menjadi $30.000. Jadi di sini, Kenny berperan sebagai anak laki-laki, Casey anak perempuan, Rose ibunya, dan David berperan sebagai sang kepala keluarga. Sesampainya di bandara, Brad dan teman-temannya memulai perjalanan mereka ke Meksiko dengan sebuah mobil van besar yang telah disiapkan Brad untuk mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di perbatasan Meksiko. Dengan berkedok sebagai keluarga yang sedang berlibur, mereka pun dapat melewati perbatasan itu dengan mudah dan sampailah mereka di tempat yang dimaksud oleh Brad. Tempat itu merupakan semacam kampung narkoba yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata lengkap. Little drug dealing community. They probably sold shirts. Di sini, David disambut oleh seorang pria sangar. Karena di sini tidak diberitahukan siapa namanya, maka akan saya panggil dengan pria sangar. Saat turun dari mobil, David langsung ditodong pistol oleh si pria sangar. Tetapi, begitu David menyebutkan nama Pablo Chacon, dia pun langsung dipersilakan masuk. Yeah, mucho whiteo. Very gringo. Yeah. Kemudian, para anggota si pria sangar langsung memasukkan narkoba dalam jumlah besar ke mobil van yang dibawa oleh David. Di dalam van, semua bagian sudah terisi penuh oleh narkoba. Setelah selesai mengambil narkobanya, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru saja keluar dari kampung narkoba itu, sudah terdapat polisi yang menghentikan mereka. Buenos dias, officer. Hola. I'm very sorry if we were... Polisi itu tahu bahwa mereka sedang membawa narkoba. Namun, polisi tersebut tidak berniat untuk menangkap mereka dan hanya meminta uang suap saja. Polisi itu meminta $1.000, tetapi sayangnya David tidak membawa uang sebanyak itu. Kemudian, polisi itu menawarkan alternatif lain, yaitu melakukan mantap-mantap dengannya. David yang mengira polisi itu menginginkan Rose, meminta Rose untuk melakukannya. Tetapi ternyata, polisi itu adalah seorang homo. David, yang tidak mau melakukan mantap-mantap dengan polisi tersebut, dengan jahatnya malah menumbalkan Kenny. Kenny, yang termakan oleh rayuan David, dengan bodohnya, malah bersedia melakukan hal itu. Ketika Kenny hendak melakukan mantap-mantap dengan polisi itu, ternyata polisi itu hanya meminta 1.000 peso dan bukan dolar. David dengan senang hati langsung memberikannya dan mereka pun pergi. Setelahnya, mereka pun sampai di perbatasan. Di sini, mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang agak berisik. Tak lama, mereka saling memperkenalkan anggota keluarganya masing-masing. Keluarga itu terdiri dari Don, Eddie, dan anaknya yang bening bernama Melissa. Sontak, Kenny tampak terpesona melihat wajah cantik dari Melissa. You bringing anything back into the United States, sir? Beberapa saat kemudian, mobil mereka diminta untuk menepi oleh para petugas dan barang yang mereka bawa di dalam van akan diperiksa. Saat petugas itu hendak membuka pintu, beruntung ada beberapa pelarian ilegal yang menyelinap di bawah mobil mereka. Alhasil, para petugas itu mengejar para pelarian tersebut dan tidak jadi memeriksa mobil van mereka yang masih terdapat narkoba. Di tengah perjalanan, mereka semua tampak kaget, sebab perjalanan yang mereka lalui terlalu mudah. David dan teman-temannya begitu senang karena telah berhasil melewati perbatasan itu. Untuk merayakan hal ini,
mereka memutar sebuah lagu dan bernyanyi bersama, layaknya seperti sebuah keluarga sungguhan. I've seen a rainbow yesterday. Is it because my life in 10 shades of gray? I pray all 10 dreams are hopeless aspirations in hopes of coming true. Billy chasing waterfalls. Di markas narkoba, Pablo Chacon yang asli datang ke tempat tersebut. Si pria sangar pun heran, sebab sudah ada orang yang mengaku sebagai suruhan Pablo Chacon yang datang menjemput narkoba itu. Tak disangka, Brad bangke itu telah menipu David. Karena ternyata, Brad berpura-pura menjadi Pablo Chacon, di mana sebenarnya yang terjadi, Brad meminta David untuk mencuri narkoba milik Pablo. Oh, how fast are you going? Oh, no, I mean, loaded down like this in a 15... Use your head, David. I don't think you think things through. I thought this plan through. Seems to be working out. Oh, great. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil van yang mereka kendarai mogok. Karena perjalanan mereka terganggu, Rose dan Casey malah marah dan pergi meninggalkan David. I'm going with her. Bye. What? Wait up. Ketika Rose dan Casey sedang bertengkar, entah dari mana munculnya, tiba-tiba datanglah keluarga berisik yang mereka jumpai di perbatasan sebelum ini. David menjelaskan kepada mereka berdua bahwa keluarga Don akan menderek mobil mereka sampai ke bengkel. Di perjalanan, mereka saling bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. David dan Rose dengan terpaksa harus berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang romantis dan harmonis. Ketika hendak mengambil peta dari laci mobil, mereka dikejutkan dengan sebuah pistol dan lencana yang dimiliki oleh Don. Ternyata, Don adalah seorang polisi yang khusus menangani bagian narkotika. Seketika, wajah David dan Rose pun tampak terkejut sekaligus panik. Tanpa pikir panjang, David langsung melakukan rapat keluarga darurat bersama Rose, Casey, dan Kenny. Mereka berempat menyusun sebuah rencana agar mereka bisa menjauh dari keluarga tersebut. Sialnya lagi, situasi mereka pun semakin diperparah dengan tutupnya bengkel yang hendak mereka datangi. Kemudian, keluarga Don menawarkan David dan teman-temannya untuk camping bersama keluarga mereka sambil menunggu bengkel buka besok pagi. Karena tidak ada pilihan, dengan terpaksa, David menerima ajakan tersebut. Malam harinya, mereka bermain tebak gambar. All right, that's a line. That is a slash. No, Guns N' let's Roses. look String. Come on, son. Oh, Rocket. wait, It's a you know what that rocket. is? Is that a or, cucumber? um, It's a penis! I don't know. A penis! It's a big dick. Big black cock. Black cock down! It's a skateboard. It's a skateboard. Skateboard, great. Clear, but you see how it was up? You see how it looks like it's up? Dari dalam van, mereka melihat Kenny dan Melissa yang sedang berduaan. Entah kenapa, di sini saya merasa mereka layaknya sebuah keluarga yang sedang melihat anaknya beranjak tumbuh dewasa. Kenny dan Melissa saling berbicara mengenai keluarga mereka masing-masing, hingga sampai di mana Melissa memberikan kode-kode ingin dicipok oleh Kenny. Good night. Fucking hug. Namun, Kenny yang masih lugus, polos, dan bengak dan pau ini justru hanya memeluk Melissa saja. Di dalam mobil, ketika Casey bertanya kepada Kenny, ternyata Kenny belum pernah berciuman sama sekali. Untuk membantu Kenny agar bisa mendapatkan Melissa, Casey langsung memberikan pelatihan khusus kepada Kenny. Hey, no more tongue. Tongue. I can do that. Tak tinggal diam, sebagai seorang ibu yang baik, Rose juga memberikan pelatihan khusus kepada Kenny. Kenny pun diberikan cara mencium yang baik oleh Rose, lalu mempraktikannya ke Casey, mencium Rose lagi, kemudian mencium Casey, dan begitu seterusnya. Ketika mereka sedang melakukan hal ini, sialnya, tiba-tiba Melissa datang dan menyaksikan kejadian tersebut. Melissa yang tampak kecewa dengan Kenny pun langsung meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, Don mengantarkan David dan teman-temannya ke bengkel untuk mengambil van mereka yang dititipkan semalam yang kini sudah selesai diperbaiki. Di sini, mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal ke satu sama lain. Sesampainya di dalam bengkel, ternyata di situ Pablo Chacon yang asli dan pria sangar sudah menunggu mereka. Pablo sendiri berencana untuk membunuh mereka semua. Agar tidak dibunuh, David membongkar semua kebohongan mereka bahwa ia dan teman-temannya bukanlah keluarga sungguhan. David hanyalah seorang pengedar narkoba kecil-kecilan.
Kenny hanya seorang remaja cupu yang bertetangga dengan David. Casey hanya seorang anak pang jalanan. Dan Rose yang hanya seorang penari telanjang murahan. Mengetahui jika Rose adalah seorang penari telanjang, Pablo meminta Rose melakukan tarian untuk dirinya. Kemudian Rose pun menunjukkan kebolehannya. Aksi dari Rose ini membuat ucoknya Kenny berdiri tegak. Saat Pablo lengah, Rose langsung menyerangnya dan melarikan diri dari sana menggunakan van yang dikendarai oleh Kenny. Dengan Kenny yang membawa van itu secara ugal-ugalan, mereka pun berhasil melarikan diri dari Pablo. Tetapi sialnya, ada seekor laba-laba yang masuk dan menggigit biji Kenny. What the hell's going on? Oh my god! I'm gonna die. Kenny, The spider bit me, David! What? Where? Where did it happen? Bit me on my balls! Karena hal ini, mereka langsung membawa Kenny ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa pengobatan Kenny memerlukan waktu beberapa jam sampai ia sembuh. Di tempat ini, Casey tampak tertarik dengan seorang pria gondrong bertato berwajah tengil. Di van, Casey dijemput oleh pria tersebut. Pria itu sendiri bernama Scotty. What's your name, man? Scotty P, you know what I'm saying? Saat mereka hendak pergi, Rose menanyai beberapa hal tentang Scotty. Di momen ini, entah kenapa, Rose dan David terlihat seperti seorang ayah dan ibu yang sebenarnya. Setelah sedikit bernegosiasi, akhirnya Casey diperbolehkan berkencan dengan Scotty. Beberapa jam setelahnya, mereka menjemput Kenny yang sudah sembuh dari biji bengkaknya. Terlihat di sini, David begitu terburu-buru. Rose dan Casey pun memarahi David karena kelakuannya ini. David yang emosi, malah keceplosan dengan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan $500.000 bayarannya hilang hanya demi menunggu Kenny. Sebab, waktu David untuk mengantar narkoba itu ke Brad hanya tersisa 4 jam lagi. Sontak, hal itu membuat mereka semua marah. Karena David mendapatkan $500.000 dan hanya memberikan $30.000 ke Rose dan $1.000 ke Casey. Yang lucunya, Kenny malah tidak mendapatkan bayaran sedikit pun dari David. You guys are getting paid? Karena hal ini, Casey pun pergi meninggalkan mereka. Rose dan Kenny meminta David untuk menjemput Casey. Tetapi, David yang mata duitan dan mementingkan diri sendiri ini malah justru pergi meninggalkan mereka semua. Dikarenakan, waktu David tinggal 4 jam lagi. Dan apabila terlambat, Brad tidak akan membayar David sama sekali. Di perjalanan, secara kebetulan, radio memutarkan lagu yang sering mereka nyanyikan bersama. Hal ini membuat David kembali teringat dengan mereka dan merasa sangat kesepian karena harus melakukan perjalanan panjang itu seorang diri. Di tempat karnaval, Casey mencurhatkan isi hatinya kepada Scotty. Casey mengungkapkan bahwa perjalanannya bersama mereka bertiga begitu menyenangkan. Dan perlahan ia mulai berpikir bahwa mereka seperti keluarga sungguhan. Namun, Scotty terlihat tidak terlalu tertarik dengan curhatan Casey dan hanya berniat untuk melakukan hal mesum saja. Tiba-tiba, Rose datang ke tempat itu dan langsung menghajar Scotty. Why don't you leave the girls alone, man? What are you gonna do about it, Brad? Ow! Broke my nose! Tak lama berselang, David kembali ke hadapan mereka. David jujur kepada mereka bahwa ia begitu kesepian jika tidak ada teman-temannya yang menemani perjalanan panjang itu. David sangat merindukan mereka dan juga candaan-candaan yang biasa mereka lakukan bersama ketika berada di dalam van. Come on. Hey, David, listen. You misled us. I don't know what the hell that was, and then you just expect that we all just forget. You really want me to get on my knees and beg you? You're joking. Karena David sampai bersedia bertekuk lutut di hadapan mereka, Rose, Casey, dan Kenny pun bersedia memaafkan kesalahan David. Saat berjalan menuju van mereka, lagi-lagi Rose dan kedua anak pura-puranya bertemu dengan keluarga Don, yaitu Eddie dan si bening Melissa. You people doing here? Can we talk? No. Mom, come on, let's go. Melissa,
Melissa mengatakan kepada ibunya tentang kejadian apa yang ia lihat saat di event mereka beberapa hari yang lalu. Untuk mendapatkan hati Melissa kembali, dengan bodohnya, Kenny justru mengatakan bahwa mereka hanyalah keluarga palsu yang sedang melakukan penyeludupan narkoba. Eddie dan Melissa begitu terkejut mendengar hal ini. Tanpa disadari, tiba-tiba si pria sangar sudah berada tepat di belakang mereka. Saat hendak menembak mereka, Don pun datang dan langsung menghajar si pria sangar itu hingga tumbang. Go find a police officer. Okay, Don. Kemudian, Pablo datang dan menyandra Melissa. Tak lama, ia melepaskannya, sebab tujuannya bukanlah Melissa. You are the worst family I've ever met. Stop. Stop. Don't do that. I'm the one that did this. I'm the drug dealer here. Di tengah-tengah percakapan, David berhasil melepaskan pistol yang berada dalam genggaman Pablo. Lalu, saat Pablo hendak menembak David, Kenny langsung datang menyelamatkannya dan memukul Pablo. We're gonna go. Not so fast. Oh no, Don. Setelah semua yang terjadi, Don yang merasa jika David dan teman-temannya bukanlah orang jahat, meminta mereka untuk pergi. Right after I turn around and hug my family. Keesokan harinya, David mengantarkan semua narkoba yang ia bawa ke tempat Brad. Brad pun begitu senang dengan hasil kerja David. Tak disangka, ternyata dari awal Brad tidak berniat untuk membayar David sedikit pun. Tiba-tiba, para polisi yang dipimpin oleh Don datang ke tempat itu dan berhasil menangkap Brad. Atas jasanya ini, semua kejahatan yang dilakukan David sebelumnya akan dihapuskan. Serta, ia juga akan mendapatkan perlindungan dari polisi sebagai seorang saksi mata. Menjelang akhir film, kita diperlihatkan bahwa kini David, Rose, Casey, dan Kenny tinggal di satu rumah bersama layaknya sebuah keluarga sesungguhnya. Tak lupa, mereka menanam pohon ganja demi memenuhi biaya dari kebutuhan hidup mereka. Lalu, film pun ditutup dengan layar hitam bertuliskan Lebah Ganteng. Jika kalian sedang mencari film komedi yang bertemakan keluarga, maka film ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian tonton. Filmnya sangat lucu dengan candaan-candaan kotor khas film Amerika. Balas-balasan candaan yang terjadi di antara David dan keluarga pura-puranya sukses membuat saya tertawa-tertawa sendiri seperti orang gila. Setelah menonton film ini, saya jadi meragukan keluarga saya sendiri. Sebab, David and the Gang yang bukan keluarga sesungguhnya saja terlihat sangat dekat satu sama lain melebihi keluarga-keluarga pada umumnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.